Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Citra selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan tak lupa teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Hingga pada saat ini saya selaku mahasiswa studi agama-agama dengan NIM 20101042 di sini dapat menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam moderasi beragama. Saudara sebangsa setanah air, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal dengan kebudayaan dan keagamaannya yang sangat kental. Walaupun terdiri dari banyaknya ragam agama dan kepercayaan, Indonesia dapat saling merangkul dan bertoleransi. Banyak di luaran sana yang penduduk negaranya masih belum bisa menerima perbedaan antar agama sehingga kerap terjadi rasisme di negara tersebut. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, yang mana para penduduknya hidup berdampingan dan saling merangkul satu sama lain walaupun memiliki banyak perbedaan. Saking kental dan eratnya keagamaan di Indonesia, landasan dan hukum di negara ini pun tak luput dari unsur keagamaan, seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sila Pancasila Pertama, serta terdapat pula pada beberapa peraturan undang-undang yang mengatur kehidupan beragama. Walaupun Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi prinsip-prinsip Islam sangat mempengaruhi kebijakan politik di Indonesia. Selain landasan dan hukum yang terikat oleh unsur keagamaan, ada pula kebudayaan yang dipengaruhi oleh unsur agama seperti tarian-tarian yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat menegaskan bahwa agama yang ada di Indonesia mampu mempengaruhi budaya yang ada. Adapun pro kontra dalam menanggapi budaya yang dikaitkan dengan ajaran agama, masalah yang kerap terjadi saat budaya dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Mari kita mencoba bernostalgia dengan peristiwa pada bulan Oktober 2018 silam, adanya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap warga yang melakukan kegiatan sedekah laut di Pantai Baru, tepatnya di Bantul. Sebenarnya sedekah laut merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu dan turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga memang perlu untuk dilestarikan. Dan pembubaran ini sangatlah disayangkan karena bisa terjadi di negara Indonesia ini. Para hadirin yang saya banggakan, apakah Anda memiliki teman atau saudara yang berbeda agama? Apakah Anda merasa sedih, kesal, marah ketika memiliki kepercayaan yang berbeda? Jika Anda merasa sedih, kesal, atau bahkan marah, mungkin Anda belum bisa mendalami arti dan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika sendiri awalnya diambil dari kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular, yang artinya berbeda-beda itu satu. Tak ada pengabdian yang mendua. Dari arti tersebut saya simpulkan bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah di mana ada perbedaan, entah dari sisi agama, ras, budaya, dan lain-lain, kita harus tetap saling satu dan saling melengkapi satu sama lain untuk keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang harus sadar untuk menanamkan jiwa toleransi dalam diri. Indonesia sendiri juga tak hanya mengakui satu agama, melainkan ada 6 agama, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada beberapa aliran kepercayaan yang lain yang sudah menyatu dengan penduduk Indonesia seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Merapi, dan lain-lain. Selain dari 6 agama yang disebutkan di atas tadi,
Ada pula kepercayaan yang bernama animisme. Animisme merupakan sebuah kepercayaan di mana para pengikutnya percaya bahwa setiap benda yang ada di bumi ini memiliki roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Berbagai macam variasi animisme sudah dipraktekkan di wilayah ini sebelum adanya agama Hindu di Indonesia. Namun, selama berabad-abad, aliran animisme ini telah bercampur dengan agama-agama monoteistik utama yang mengakibatkan adanya beberapa keyakinan lokal tertentu. Untuk penetapan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, animisme cenderung digolongkan sebagai umat Hindu karena agama ini lebih fleksibel untuk menerima aliran ini. Sebagai seorang mahasiswa studi agama-agama yang selalu menanamkan sikap toleran, dapat saya simpulkan bahwa agama dan budaya memanglah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dibenturkan. Sebenarnya kita dapat jalan berdampingan dan bersama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hanya saja kita masih memerlukan kesadaran bagi setiap orang untuk menerapkan nilai toleransi. Saya yakin kita sebagai bangsa yang majemuk bisa berjalan berdampingan tanpa perlu untuk saling membenturkan perbedaan yang ada. Perbedaan adalah jalan menuju kemuliaan. Perbedaan ini membuat kita berpikir bahwa kita harus memiliki perspektif yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih baik. Karena jika Tuhan tidak membuat perbedaan, maka kita tidak akan pernah bisa belajar apapun. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu Citra selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman mahasiswa semua yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kurang dari pidato yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.